Halo, Pemirsa Channel, jumpa lagi dengan saya di Lenimu Daily Inspiration by Lenimu. Pemirsa Channel, saat ini saya sedang bersama seorang musisi dan penyanyi. Betul nggak sih? Musisi, penyanyi, aktor, dan lain-lain gitu ya. Oh gitu, banyak ya. Mas, siapa nih? Boleh nggak kenalin Mas? Namaku Herdi Kiladi, biasa teman-teman biasa manggil Herdi. Dikenal biasanya dari lahir aktor laga, aktor laga. Padahal sebenarnya gue komedian sih, jadinya aktor laga gitu. Tapi kayaknya lebih cocok ya, jadi komedian ya. Nah ini sebelum kita bahas tentang karirnya Mas Herdi nih, dipanggilnya apa sih Herdi? Herdi aja, oh, Herdi. ajanya dibuang tapi ya. Oh gitu, jadi Herdi ya. Oke, Mas Herdi, ini kita mau bahas tentang perjalanan karirnya Mas Herdi nih. Boleh nggak sih berbagi cerita nih, bagaimana pada saat Mas Herdi mulai berkarir di industri perfilman mungkin ya? Semuanya. Ya. Semuanya. Kalau awal mula aku sih, tadi sih pada ketawa. Awal mulanya aku tuh dancer. Oh iya. Oh jadi dancer ya? Awal mula aku berkarir itu aku dance. Oke. Aku itu sempat jadi koreografer dance berapa tahun ya? 2-3 tahun 97-98 aku udah jadi koreografer dance. Oke. Terus berangkat dari dunia acting itu belajar dari figuran justru. Dari figuran sampai sekarang tahun 99 tuh 98 99 tuh masih figuran. Oh gitu. Masih figuran, udah beranjak dari figuran sehingga sampai peran utama, sampai sekarang udah jadi yang juri FFI. Oke. Gitu. Oh pernah jadi juri juga? Udah 4 tahun jadi juri FFI. Oh gitu. Apa yang membuat Mas Ferdi ini tertarik, Mas Herdi ya, menekuni dunia acting khususnya ya? Karena sebuah doa. Oke. Karena aku nggak tahu nih awal mulanya lucu kalau misalnya berangkat dari dunia acting itu dari kecil aku suka nonton layar tancap tuh. Karena zaman dulu layar tancap ya. Jadi aku dulu malam-malam bawa tiker atau bawa koran nonton layar tancap, aku berpikir gini, suatu saat gua bakal jadi kayak dia. Oh gitu. Aku dulu ngelihat film action kayak Barry Prima, Arven Bangun, terus banyak lah aktor-aktor laga yang aku sukain kayak Pendi Pradana tuh banyak kan. Aku cuma bilang suatu saat gue bakal nyusul dia gitu. Suatu saat gue bakal jadi seperti dia gitu. Akhirnya terlahir dari dance, karena aku gestur, aku belajar dance, tapi aku bukan yang namanya nekunin dunia dance, tidak. Cuman aku pengen tahu dance itu seperti apa. Aku lari ke acting, pertama awal nginjak tuh dari figuran dulu. Figuran, terus iklan juga masih figuran. Oh gitu. Tahun 98-an lah, 98-an kalau Berarti ngalamin ya yang namanya proses-proses tentang casting. Proses casting, proses jadi figuran, proses jadi macem-macem lah. Proses itu kan sebuah proses. Sebenarnya yang mahal itu adalah proses kan, bukan saat jadinya sekarang gitu. Karena memang pastinya banyak sekali ya ujian-ujian ya. Untuk casting aja persaingannya luar biasa pasti kan? Dulu tuh nggak kayak sekarang. Sekarang mah bisa casting di rumah. Dulu pulang malam, ngerasain gimana nggak ada kendaraan, ngerasain gimana, ngalamin lah semua lah. Antri ya? Antri. Sekarang mah udah pakai digital lah, udah kirim pakai inilah, video aja udah aman gitu loh. Karena seiring berjalannya teknologi jadi lebih mudah ya. Oke, Mas, ini dalam perjalanan karirnya apa sih yang paling berkesan yang pernah Mas Ferdi alami nih? Dari komedi ke action. Lucu juga ya? Iya. Padahal basically-nya gue komedi dulu di reality show komedi. Hampir 2 tahun tuh aku reality show. Larinya ke action. Oh gitu. Nggak nyambung kan? Nah ini bicara komedi nih, kita harus uji nih pemirsa. Biasanya kalau komedi itu kan harus berdasarkan skrip atau lahir natural aja gitu. Natural aja sih. Yang penting ini berkomedi itu tidak boleh menyinggung body swimming body language nggak boleh. Terus nggak boleh yang namanya kita membunuh karakter orang di saat kita berkomedi gitu loh. Natural aja kayak kita bermain gembok atau kita bermain mic ini jadinya apa gitu kan. Terus, dan itu tergantung lawannya nggak sih? Tergantung lawannya. Tergantung lawannya sebesar mana dia berimprovisasi untuk menjadi sebuah leluconan gitu loh. Iya.
Kalau kitanya lawan mainnya kuat, ya kita lawan lagi gitu. Semana sampai titik yang benar gitu. Misalnya mau ngambil dari komedian dari suatu gembok misalnya. Kenapa gembok ini bisa terkunci? Kunci yang nggak ada kita cari kunci lain, apa kunci L, kunci Inggris, apa kunci itu macam-macam kan. Jadi kunci gitu kan. Seperti itu. Jadi menghidupkan suasana yang benar-benar yang jadi orang apa ya? Oh ternyata gampang bukanya. Iya. Gitu loh. Nah, lebih mudah skrip komedi atau action? Lebih sulit komedi sih karena komedi itu kan membangun suasana yang lagi bad mood menjadi orang jadi ketawa kan. Iya. Kalau action kan ya. Kalau action kan bikin koreografer sesuai dengan karakter udah jadi. Dan kebetulan kalau main action kan aku jadinya antagonis mulu kan. Oh gitu ya. Kalau pernah ada salah satu sutradara yang punya nama juga. Kayaknya lu bener-bener gila kalau di action dan di antagonis. Oh gitu. Gitu loh. Itu aja sih. Oke. Nah, peran pertamanya Mas Herdi apa sih? Dalam film nih. Kalau dalam film apa? Gue udah lama banget, banyak banget dan gue awal mulanya kan dari action kan Angling Dharma ya. Angling Dharma gue lama hampir 3 tahun. Terus gue pendekar buruk rupa. Terus kolosal lagi sampai terakhir 1001 malam. Kolosal jadi raja laut kan. Terus main jadi antagonis di FTV, beberapa FTV, hampir 40 FTV itu aku antagonis, jadi suami yang jahat lah, jadi bapak yang kejam lah, jadi apa itu dulu di MNC Group tuh aku banyak banget tuh, sampai udah hafal orang karakter. Tadi di mana ya? Tadi dari berawal kita saling ketemu satu hobi duduk denganmu. Oh jadi dulu pernah acting beberapa film ya? FTV. Sinetron, stripping, FTV, video klip, iklan. Jadi apa aja? Semuanya udah. Yang penting kesempatannya diambil terus ya. Iya, yang penting gini, jangan pernah lupa mencoba. Selagi kita masih dikasih kesempatan untuk bernafas, coba terus. Jangan pernah kalah dengan keadaan. Karena sesuatu keadaan itu yang mempersempit pola pikir kita sehingga kita nggak pernah akan maju. Tapi kita buka peluang kita untuk menuju kemajuan dengan cara mental baja kita keluarin. Asik. Keluar Kata-kata hari ini. Iya. Saya padahal baru mau nanya ini filosofi hidupnya apa, tapi dijawab bisa. Duluin. Kalau saya lihat dari profilnya Mas Herdi ini ada bisnis juga. Nah sekarang ini apa sih yang sedang dijalankan di industri seni maupun bisnis nih Mas? Sekarang aku lagi bikin sistem. Oke. Satu di bidang kesehatan. Kesehatan itu adalah istilahnya gym. Aku lagi bikin beberapa program seperti senam aerofight, aerobik seni bela diri. Jadi dari beberapa seni bela diri aku jadikan aerobik. Terus aku coba ngelola fitness center untuk jadi manajemennya. Ada beberapa hotel yang mau aku kelola. Udah dapat waiting ya, tinggal aku jalanin doang. Terus lagi banyak mau ya, persiapan layar lebar. Aku sama tim mau bikin film layar lebar action karena aku di bidang action. Terus aku mau bikin reality show. Luar biasa. Aduh kalau dilisin sangkanya sombong lagi. Enggak deh. Enggak lah. Kan bisa menginspirasi sesuai jadi dengan gini, filosofinya kan. 9 tahun aku belajar dari tertidur. Dari tertidur itu aku belajar untuk bangun. Bangun itu bukan sekadar bangun. Jadi kita ambil mimpi kita di dalam tidur itu untuk menggapai sesuatu. Kita bikin tim, kita bentuk sesuatu yang berbeda. Pola mindsetnya jangan pernah tidur terlalu lama dan jangan berusaha bangun secepat mungkin karena sesuatu yang kita raih itu dari mimpi sehingga menjadi kenyataan. Iya, ada 2 nih jadi kata-katanya. Jadi pemirsa channel saya nggak usah ngomong, jadi dia udah ngomong. Jadi intinya 9 tahun gue tertidur. Tapi dalam tidur itu gue membangun sesuatu yang orang tidak dipikirkan. Ya akhirnya aku ketemu sama tim-tim yang sangat solid. Salah satu ada di depan gue tapi dia tidak ada di kamera. Sebutnya namanya Lisa. Dia salah satunya. Dia juga support gue sebagai teman. Sekarang gue coba membuka sistem
dan ada beberapa juga yang gue ngurusin organisasi. Semoga apa yang menjadi harapannya Mas Herdi tercapai. Amin. Sepintar-pintarnya tupai meloncat bakalan jatuh. Jatuh juga ya. Karena dia tidak membekalkan dengan adab untuk menggapai sesuatu. Nah, program aku ini yang terbaru adalah membentuk adabnya manusia. Oh iya. Gitu. Dengan cara apa? Ya kita lihat aja nanti. Jadi memang banyak kata-kata yang bisa kita ambil nih pemirsa channel dari Mas Herdi ini. Nah Mas Herdi, ini tadi barusan habis syuting video klip, betul nggak sih? Ya, ini kemarin baru syuting lagi video klip Oh gue. gitu ya? Video klip baru syuting, kemarin jadi model video klip, sekarang jadi penyanyinya. Ada 2 lagu lagi aku belum bikin klip. Lagu aku yang judulnya Tak TikTok sama Aku Bukan Manusia. Aku bukan yang sempurna. Oke. Yang Tahun ini rilisnya? tahun ini semua 3-tiganya. Awal mulanya gue jadi penyanyi ini gara-gara disumpahin orang juga sih sebenarnya. Ada bahasa yang membuat gue menjadi termotivasi sama teman-teman. Sesuatu yang dihina bukan untuk menjatuhkan kita. Tapi sesuatu yang dihina itu adalah doa untuk kita menuju kesuksesan. Memperkuat kita. Memperkuat. Jadi awal teman-teman menghina gue itu gue anggap, Kak Herdi bisa apa? Lu kan cuma bisa acting doang. Lu kan cuma bisa ini doang. Lu kan cuma bisa ini. Kalau untuk nyanyi, kalau gue jamin lu tidak akan pernah bisa. Gitu. Dan tidak akan pernah bisa untuk jadi penyanyi. Oke. Aku bilang amin ya, karena kalau kita makin terpuruk dengan pemikiran kita dan mempersempit hati kita, itu tidak akan pernah jadi apa-apa gitu loh. Gak ada salahnya mencoba ya? Mencoba. Akhirnya ini udah lagu gue yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah banyak ya? Udah 6 lagu. Udah jadi mini album. Yang paling gua tunggu lagu gua ini aku bukan yang sempurna. Itu menggambarkan seseorang tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak mencoba. Karena kalau untuk sesungguhnya sempurna itu adalah milik Allah. Ya. Tapi kalau kita menjadi yang berusaha untuk menjadi yang sempurna itu susah. Tapi kita menjadi lebih baik aja. Jadi ya emang gue bukan manusia yang sempurna. Buat apa kita merasa diri kita sempurna gitu kan? Kayak gitu. Itu lagunya. Intinya dari pengalaman Mas Herdi dengan berbagai macam profesi. Betul. Tentunya banyak ilmu yang bisa kita dapat ya Mas ya. Ya karena pesan aku cuma satu, jangan pernah kalah dengan keadaan. Itu doang. Fighter. Karena We are the champion ya. Kalau kita mengalah dengan keadaan, repot. Iya betul. Nggak jalan-jalan kita. Iya. Apapun itu bentuknya, ajar. Yang penting selagi masih di koridor yang sama, gitu. Tidak meluar jalur, tidak jalan pintas, tidak kemana-mana larinya. Karena saya yakin juga nih beberapa orang-orang sukses itu mengalami beribu-ribu kali kegagalan. Ya. Wow. Kalau mereka langsung sukses, itu mungkin keberuntungan. Iya. Kalau tanya beribu-ribu kali, gue 9.999 kurang 1%. Kurang 1 lagi gue. Iya. Aku itu yakin banget. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Dan ingat aku waktu lagi kecil. Aku berkata depan layar tancap, suatu saat gue bakal jadi aktor. Menurut Mas Herdi nih, bahas tentang perfilman nih. Perfilman saat ini bagaimana sih kondisi industrinya Mas? Untuk perfilman kali ini sekarang sangat luar biasa. Kemarin aku duduk bareng sama organisasi besar perfilman. Aku kebetulan sekarang di Pavindo, Perkumpulan Artis Film Indonesia. Aku sebagai wakil ketua di bidang ekonomi dan kreatif. Sekarang perfilman Indonesia 70/30 penontonnya. Penonton film asing 30%, penonton pencinta film Indonesia 70%. Begitu. Lebih banyak diminati sekarang. Sekarang lebih banyak peminat karena film sekarang di Indonesia sekarang lebih berbobot. Iya. Dan lebih banyak karakter yang ditimbulkan, yang diciptakan oleh aktor-aktor muda sekarang. Dan sesuai dengan apa ya, kayak sesuai dengan kondisi masyarakat atau dengan taste-nya masyarakat Indonesia ya? Iya, makin kesini aku perhatiin makin banyak loh cerita yang menarik, makin banyak gitu loh, kayak gitu. Oke. Apa yang Mas Herdi harapkan dari perfilman kita saat ini? Gue berharap perfilman Indonesia lebih berkembang lagi karena sudah
4 tahun ini aku jadi juri FFI, ngelihat penggarapannya sekarang sudah jauh lebih baik dan aktornya pun lebih oke lagi. Oh, gitu. Dan aku berharap untuk generasi selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, jangan makin turun ya dalam perfilman Indonesia. Justru makin meningkat karena dari penonton udah 70-30. Sayang kalau dari 70-30 menjadi 20-80. Organisasi apa? Perfilman? Perfilman Perkumpulan Artis Film Indonesia. Nah, ini ada programnya apa sih, Mas? Programnya banyak. Kita bikin film, terus kita merapikan undang-undang perfilman Indonesia, terus kita menjadi barometer di perfilman Indonesia. Banyak banget itu loh. Oke. Jadi memang anggotanya pun tentunya banyak ya? Anggotanya sih sebenarnya kalau di Pavindo itu anggotanya nggak terlalu banyak. Sekitar 60-an lebih lah. Tapi di dalamnya itu orang-orang terpilih. Saya mau tanya, moto hidupnya Mas Ferdi apa sih? Motonya? Mas Ferdi. Moto gue simpel. Naik motor. Itu motor ya? Salah ya. Moto gue cuma satu. Menjadi lebih baik aja. Bukan menjadi yang lebih terbaik, tapi menjadi lebih baik aja. Tapi kalau baik, insya Allah menjadi baik segalanya. Jadi baik-baik aja. Baik aja udah. Doesn't mean ya? Ya, jadi udah cukup menjadi yang baik, bukan terbaik. Demikian pemirsa pembahasan saya dengan Mas Ferdi. Sukses selalu Mas Ferdi. Masih ada satu lagi nih. Boleh. Mau tau nggak Semarka Film Deracin? Nah, film Deracin itu kan sekarang merajalela ya. Oke. Di setiap platform media sekarang bisa mempengaruhi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Termasuk gue sih sebenarnya. Itu berapa ratus juta yang diangkut dari Indonesia untuk menonton film itu gitu. Nah, sekarang ayo dong buat teman-teman yang di luar sana, kita bikin lagi yang lebih baik, lebih bagus lagi, sehingga apa? Indonesia itu menjadi lebih baik dan menjadi industri perfilman di negaranya sendiri, tidak mencontohkan orang lain. Gimana caranya? Ayo kita semua para produser, kita semua para PH-PH besar, kita lebih eratkan lagi menjadi satu, menjadikan Indonesia itu standarisasinya seperti apa. Karena ada beberapa channel yang adegannya sedikit vulgar. Tolong tuh. LSF pantau. Harus ada apa namanya istilahnya? Iya, harus ada ininya, ada sensor. Ada sensornya. Badan sensor film ya. Iya. Oke. Pak Panas Parodi, maafin ya, ada yang kebuka nih. Tapi memang terkadang memang di industri ini juga perlu masukan-masukan ya. Artinya memang tetap harus ada kontrol dari badan sensor film. Ya, karena ini udah menjamur banget ya. Ini sosial media ini udah sangat menggila. Karena apa? Ada channel-channel khusus yang kita nggak bisa sebutin. Sekali kita klik, yang keluar tuh adegan-adegan yang tidak pantas ditonton buat anak-anak. Iya. Makanya dibilang adab itu penting. Ya, dari edukasi, dari saling menghormati, saling menjaga silaturahmi satu sama lain, dan yang lain-lain lah intinya. Jadi ada kontrol dan ada sensor di situ ya. Betul. Intinya sih untuk lebih baik lagi tentunya ya. Betul. Oke. Raihlah mimpi dengan cara menjemput impian, bukan menunggu, tapi menjemput impian dengan cara apa? Berusaha, kerja keras, dan merangkul untuk kedepannya. Banyaklah silaturahmi, karena silaturahmi yang akan membentuk karakter kita sebenarnya. Amin. Mas Ferdi, terima kasih banyak sudah hadir di Lenwi Channel. Oke. Pemirsa channel, saya pamit undur diri bersama Mas Ferdi Ciladi. Ya, mundur-undur. Ya. Semoga semua urusannya lancar, amin. Sukses juga buat channelnya, buat Channel. Podcastnya. Apa? Lenwi Channel. Lenwi Channel ya? Oke, semoga makin banyak penontonnya. Jangan lupa undang artis-artis yang lain. Gua akan jalurin itu. Thank you. Salam.